Yesuslah Tuhan yang sembuhkanku. Yesuslah Tuhan yang pulihkanku. Yesuslah Tuhan yang selamatkanku. Yesuslah Tuhan yang sembuhkanku. Yesuslah Tuhan yang pulihkanku. Yesuslah Tuhan yang selamatkanku. Yesuslah Tuhan yang sembuhkanku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar satu tema yang sangat penting, terlebih pada masa-masa pandemi, yaitu Yesus Tuhan yang menyembuhkan. Yesus Tuhan yang menyembuhkan. Tema ini sangat penting sekali, apalagi pada masa-masa pandemi. Kalau saudara saat ini mungkin sedang sakit, atau kalau nanti seandainya sakit, nyanyikan lagu ini. Terus nyanyikan dengan segenap hati, dengan iman yang teguh, sampai saudara mengalami kelegaan, kesembuhan yang sempurna. Saya mengalami berkali-kali. Nyanyikan lagu ini ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Wow, luar biasa. Nah, kenapa saya tadi katakan nyanyikan terus lagu-lagu yang beriman, mengatakan pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Bilangan 14 ayat 28 berkata, Bilangan 14 ayat 28 berkata demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan akan melakukan pada kita kalau kita mengatakannya di hadapan. Kita mengatakan pengakuan kita, dan pengakuan kita bisa dinyanyikan, bisa diucapkan. Kalau tadi kan nyanyikan, Yesuslah Tuhan yang sembuhkanku. Yesuslah Tuhan yang pulihkanku. Yesuslah Tuhan yang selamatkanku. Nyanyikan itu dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita, dan Dia pasti akan melakukan seperti yang kita ucapkan di hadapannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah. Jadi kalau firman Tuhan dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 28 tadi, katakan di depan Tuhan, maka kita ucapkan. Apalagi kita mengakuinya dengan satu pujian yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita akan mengalami mujizat. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, Yohanes 11 ayat 40 berkata begini,
Bukankah sudah aku katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku, kata Tuhan. Jika kita percaya dengan apa yang kita nyanyikan, kita ucapkan, pengakuan kita, maka Tuhan akan lakukan kepada kita. Tuhan Yesus katakan di dalam Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 dikatakan begini, saudara. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu pengakuan, penghormatan, pengagungan pada tentang Tuhan Yesus, kita ceritakan perbuatannya, kuasanya, kasihnya, kita katakan dengan iman, asal tidak bimbang hati kita, tapi percaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam Markus 7 ayat terakhir, ayat 37, Markus 7 ayat 37, biar ini terjadi buat kita. Dikatakan mereka takjub dan tercengang. Kita pun akan takjub dan tercengang. Dan kita akan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata, yang sakit dijadikan sembuh. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena Tuhan telah memikul segala penyakit kita di kayu salibnya, di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada satu pujian juga yang selalu saya nyanyikan kalau saya sakit dan saya mengalami mujizat dan kesembuhan. Yesus Tuhan yang menyembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan yang menyembuhkan, Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Amin. Mulai sekarang, kalau saudara mengalami sakit atau sedang sakit atau tiba-tiba rasanya mau sakit, nyanyikan lagu tadi, nyanyikan lagu ini dengan iman. Seakan mengalami mujizat. Saya mengalami banyak mujizat hanya dengan menyanyikan lagu ini. Kenapa? Sebab sesuai dengan janji Tuhan, seperti yang kita ucapkan di depan Tuhan, asal tidak bimbang, tapi percaya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Akan terjadi bagi saudara saya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan, pengakuan kita tentang Tuhan Yesus, maka akan terjadi. Yesus Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, saat yang berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar pesan firman Tuhan dan menyanyikan lagu nyanyian bahwa Yesuslah Tuhan yang menyembuhkan, Yesuslah Tuhan yang memulihkan, Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan. Biarlah terjadi mujizat Tuhan saat kami semuanya, siapapun yang sakit menyanyikan lagu ini, maka terjadi mujizat kesembuhan, sembuhan, sebab Tuhan Kau telah memikul segala penyakit kami di kayu salib, dan oleh bilur darah-Mu Yesus kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.